Assalamualaikum, selamat datang di Alam Mistis. Siap masuk ke cerita horor yang bikin merinding? Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana ya. Randy sebenarnya bukan tipe orang yang percaya pada hal-hal mistis. Baginya, cerita tentang tempat angker hanyalah bumbu yang dilebih-lebihkan oleh warga desa untuk menakut-nakuti orang luar. Tapi sore itu, langkahnya justru membawanya ke tempat yang selama ini paling sering disebut dalam bisik-bisik warga. Sungai tua di ujung hutan bambu. Langit mulai menguning ketika Randy menapaki jalan setapak yang sempit. Di tangannya tergenggam joran sederhana. Sementara tas kecil berisi umpan menggantung di pundaknya. Ia terlihat santai seolah tak ada beban apapun. Di belakangnya Dika berjalan dengan langkah sedikit ragu. Dan kita beneran mau ke sini? Suara Dika pelan, seperti takut terdengar oleh sesuatu yang tak terlihat. Randy hanya terkekeh kecil tanpa menoleh. Ya iyalah. Katanya di sini ikannya gede-gede. Masa kalah sama cerita orang? Dika menghela napas panjang. Matanya menyapu sekitar. Rumpun bambu yang rapat. Suara dedaunan yang saling bergesekan dan angin yang terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan soal ikan, Ren. Tempat ini tuh beda. Randy berhenti sejenak menancapkan ujung jorannya ke tanah, lalu menoleh dengan senyum tipis. Beda gimana? Kamu ini kebanyakan dengerin cerita orang tua. Monolog dalam benaknya sederhana. Ia hanya ingin memancing dengan tenang, jauh dari keramaian, tapi jauh di dalam hatinya. Ada sensasi aneh yang mulai merayap. Bukan takut, lebih seperti perasaan sedang diawasi. Perjalanan mereka berlanjut. Jalan setapak berubah menjadi tanah lembab. Aroma air sungai mulai tercium, bercampur dengan bau tanah basah dan daun membusuk. Tidak ada suara manusia lain. Hanya gemericik air yang samar, seperti memanggil dari kejauhan. Saat akhirnya mereka sampai di tepi sungai, Randy berhenti. Matanya menatap aliran air yang tenang, terlalu tenang bahkan. Permukaannya nyaris tak beriak, seolah menahan sesuatu di bawahnya. Ini dia tempatnya, gumam Randy pelan. Dika tidak langsung menjawab. Ia berdiri beberapa langkah di belakang, menatap sekeliling dengan gelisah. Sepi banget. Biasanya sungai kan ada suara burung atau apa gitu. Randy duduk di atas batu besar, mulai merakit jorannya. Justru enak. Gak ada yang ganggu. Namun dalam pikirannya, keheningan itu terasa ganjil. Seharusnya alam punya suara. Serangga, burung, atau setidaknya angin yang jelas arah datangnya. Tapi di sini semuanya terasa tertahan. Ia melempar umpan ke tengah sungai. Plung. Suara kecil itu memantul di antara pepohonan terdengar lebih keras dari seharusnya. Randy memperhatikan pelampungnya. Menunggu gerakan kecil yang menandakan ikan menyambar. Beberapa detik berlalu, lalu menit, tidak ada apa-apa. Ren, kita pulang aja ya. Suara Dika terdengar semakin tidak tenang. Randy menghela napas pelan. Baru juga mulai Dik, sabar dikit. Dalam hati, Randy mulai merasa aneh. Biasanya tempat seperti ini penuh ikan. Tapi bukan hanya ikan yang tak terlihat. Bahkan tanda kehidupan lain pun seperti menghilang. Angin tiba-tiba berhembus pelan, membuat permukaan air bergetar halus. Randy mengangkat sedikit kepalanya. Matanya menyapu ke arah tikungan sungai di sebelah kiri. Bagian yang tertutup kabut tipis. Dik, ucapnya tanpa sadar. Apa? Dika langsung mendekat. Randy menyipitkan mata. Tadi kayak ada suara dari sana. Dika menegang. Suara apa? Randy terdiam sejenak. Ia mencoba memastikan apa yang barusan ia dengar. Seperti percikan air. Bukan dari ikan, tapi lebih besar. Seolah seseorang sedang menyentuh air dengan sengaja. Ah, mungkin ikan besar. Jawab Randy akhirnya meski nadanya tidak seyakin sebelumnya. Namun pikirannya mulai berkelana. Jika memang ada orang lain di sini, kenapa tidak terlihat? Dan jika bukan orang, ia menggeleng cepat menepis bayangan itu. Fokus mancing aja, gumamnya dalam hati. Waktu berjalan perlahan. Matahari semakin turun, menyisakan cahaya jingga yang memantul di permukaan sungai. Kabut mulai turun lebih tebal dari arah tikungan. Merayap pelan seperti sesuatu yang hidup. Randy merasakan hawa di sekitarnya berubah. Dingin. Tidak wajar untuk sore hari di desa itu. Yang menggenggam jorannya lebih erat. Ren, serius gua nggak enak. Suara Dika kini hampir berbisik. Randy tidak langsung menjawab. Tatapannya masih tertuju pada arah yang sama. Tikungan sungai yang kini semakin tertutup kabut. Dalam benaknya muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar penasaran. Ada dorongan halus seperti ajakan tanpa suara. Seolah-olah sesuatu di sana ingin ia melihat lebih dekat. Randy menelan ludah. Sebentar lagi, katanya pelan.
lebih seperti meyakinkan dirinya sendiri daripada Dika. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, keputusan untuk datang ke sungai ini mungkin bukan sekadar kebetulan, dan tanpa ia sadari dari balik kabut yang mulai menebal sesuatu sedang memperhatikan, menunggu, dan mungkin sudah menyadari kehadiran mereka sejak awal. Senja perlahan runtuh menjadi gelap, menyisakan warna jingga pucat yang memudar di balik pepohonan. Kabut yang sejak tadi hanya tipis kini mulai menebal, menggantung rendah di atas permukaan sungai seperti selimut dingin yang perlahan menelan cahaya. Randy masih duduk di batu yang sama. Jorannya tertancap tapi fokusnya sudah lama hilang. Matanya berkali-kali melirik ke arah tikungan sungai di sebelah kiri. Tempat di mana kabut tampak paling pekat. Di dalam pikirannya suara itu terus terulang. Percikan air. Bukan sekali, tapi seperti berulang, pelan ritmis seolah ada seseorang yang sedang bermain dengan air. Sip, sip. Cip, Randy menelan ludah. Dik, lu denger nggak sih? Tanyanya pelan tanpa mengalihkan pandangan. Dika yang sejak tadi berdiri gelisah langsung mendekat. Denger apa? Randy mengangkat tangannya memberi isyarat agar Dika diam. Mereka berdua membeku di tempat, hanya menyisakan suara napas yang tertahan. Dan di tengah keheningan itu, sip, sip. Suara itu terdengar lagi. Lebih jelas. Datangnya dari arah tikungan sungai yang tertutup kabut. Dika refleks merinding. Ren, itu bukan ikan. Randy tidak menjawab. Kali ini dia tidak bisa lagi menyangkal. Suara itu terlalu teratur, terlalu disengaja, seperti ada seseorang di sana. Monolog dalam benaknya mulai bercabang. Mungkin ada orang lain yang sedang mandi. Mungkin warga desa. Tapi logika itu terasa rapuh. Tidak ada orang waras yang datang ke sungai ini menjelang malam. Apalagi sendirian. Namun rasa penasaran justru tumbuh lebih kuat dari rasa takut. Randy berdiri perlahan. Tangannya melepas joran, membiarkannya tergeletak begitu saja. Ren, mau ngapain? Suara Dika tegang. Cek bentar, jawab Randy singkat. Jangan, kita pulang aja, Ren. Ini nggak beres. Randy melangkah satu langkah ke depan, matanya masih terkunci pada kabut. Kalau ada orang, ya kita bilang aja kita cuma mancing. Nggak ada apa-apa. Tapi kalau bukan orang, pertanyaan itu menggantung di udara. Randy berhenti sejenak. Dadanya terasa sesak, bukan karena lelah, tapi karena ada sesuatu yang mulai mengusik logikanya. Ia tahu pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan mudah, tapi anehnya kakinya tetap ingin melangkah. Seolah ada dorongan halus, yang menariknya mendekat. Gue cuma lihat doang, ucap Randy lebih pelan sekarang. Dika menggeleng keras. Gue nggak ikut. Serius Ren, ini tempat nggak bener. Randy tidak memaksa, ia hanya melirik sebentar lalu kembali menatap ke depan. Kabut itu kini terlihat berbeda. Bukan hanya tebal tapi seperti bergerak perlahan. Menggulung, membuka sedikit celah lalu menutup lagi. Di baliknya bayangan samar tampak seperti siluet yang sulit dikenali. Dan suara itu, sip, sip, cip, kini terdengar lebih dekat. Randy menarik napas dalam. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Setiap langkah terasa lebih berat. Seolah tanah di bawah kakinya menahan. Namun rasa penasaran sudah terlanjur menguasai. Ia melangkah, 1, 2, 3, semakin dekat ke tikungan sungai. Udara berubah drastis. Dingin menusuk berbeda dari dingin biasa. Kulitnya merinding. Bulu kuduknya berdiri tanpa sebab yang jelas. Ren, suara Dika terdengar jauh dari belakang. Balik Ren, tolong. Tapi Randy seperti tidak mendengar. Atau mungkin tidak ingin mendengar. Monolog dalam kepalanya kini hanya berisi satu hal. Apa yang ada di balik kabut itu? Ia berhenti tepat beberapa meter dari tikungan. Kabut menggantung tepat di depannya, pekat menutup pandangan seperti tirai. Suara air itu kini sangat jelas. Bukan sekadar percikan, tapi seperti tangan yang mengusap permukaan air. Perlahan, berulang. Randy menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia tetap mengangkatnya. Mencoba menyingkap kabut yang menghalangi. Saat jarinya menyentuh udara dingin itu, ada sensasi aneh. Seperti menyentuh sesuatu yang lebih dari sekadar uap air. Siapa di sana? Suaranya akhirnya keluar pelan namun tegang. Tidak ada jawaban. Hanya suara air. Sip, sip. Randy melangkah lebih dekat lagi. Kabut mulai terbuka sedikit demi sedikit seolah memberi jalan. Dan di baliknya ada sesuatu. Siluet. Samar tapi jelas bukan sekadar bayangan biasa. Randy memicingkan mata berusaha melihat lebih jelas. Jantungnya berdetak semakin keras hampir menutupi suara di sekitarnya.
Di belakangnya Dika sudah tidak bersuara lagi. Sunyi. Terlalu sunyi. Dan di saat itulah untuk pertama kalinya, Randy merasa sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar takut, tapi perasaan bahwa ia tidak seharusnya ada di sana. Namun semuanya sudah terlambat, karena langkahnya sudah terlalu jauh, dan sesuatu di balik kabut itu perlahan mulai menyadari keberadaannya. Kabut yang sejak tadi menutup pandangan kini, seperti membuka dirinya perlahan, memberi celah tipis bagi mata Randy untuk melihat lebih jauh. Napasnya tertahan tanpa ia sadari. Jantungnya berdetak begitu keras, seolah setiap detaknya menggema di kepalanya sendiri. Di balik kabut itu, ada gerakan, bukan bayangan semata. Randy memicingkan mata, mencoba memastikan apa yang ia lihat bukan sekadar ilusi akibat cahaya senja yang semakin redup, tapi semakin ia menatap semakin jelas bentuk itu terlihat. Seorang wanita, berdiri di dalam air sungai yang tenang. Randy membeku, pikirannya kosong sesaat seperti berhenti bekerja. Sosok itu membelakanginya, rambutnya panjang terurai hingga hampir menyentuh permukaan air. Air sungai hanya setinggi pinggangnya dan gerakannya pelan, terlalu pelan untuk ukuran manusia biasa. Sip, sip. Suara itu berasal dari tangannya yang menyentuh air, mengusapnya, mengangkatnya perlahan, lalu menjatuhkannya kembali berulang-ulang, seolah sedang menikmati setiap percikan kecil yang tercipta. Randy menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Dalam benaknya, logika kembali mencoba mengambil alih. Mungkin warga desa, mungkin seseorang yang tidak sadar ada orang lain di sini. Tapi ada yang tidak pas. Tidak ada suara lain selain air, tidak ada suara napas. Tidak ada gerakan alami seperti orang kedinginan atau tergesa-gesa. Hanya ketenangan yang terlalu sempurna. Permisi. Suara Randy akhirnya keluar pelan dan ragu. Tidak ada respons. Wanita itu tetap melakukan hal yang sama, seolah tidak mendengar. Randy melangkah sedikit lebih dekat, kakinya terasa berat, tapi ada dorongan kuat yang membuatnya terus maju. Rasa penasaran kini berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti terpikat. Permisi. Ulangnya sedikit lebih keras, masih tidak ada jawaban. Namun kali ini gerakan tangan wanita itu berhenti, perlahan, sangat perlahan. Udara di sekitar mendadak terasa lebih dingin. Randy menahan napas. Dalam pikirannya, muncul perasaan aneh. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Wanita itu mulai bergerak, bukan menjauh, tapi menoleh pelan, tidak wajar. Seolah setiap gerakan lehernya membutuhkan waktu lebih lama dari seharusnya. Randy tidak bisa mengalihkan pandangan, matanya terpaku. Dan ketika wajah itu akhirnya terlihat, dunia seperti berhenti berputar. Wanita itu sangat cantik. Bukan cantik biasa, tapi sesuatu yang hampir tidak masuk akal. Kulitnya pucat bersih, matanya dalam dan tenang. Bibirnya membentuk garis tipis yang sulit ditebak. Antara senyum dan sesuatu yang lain. Randy terdiam, pikirannya kosong. Rasa takut yang seharusnya muncul justru tertahan. Tergantikan oleh rasa takjub yang aneh. Ren! Suara Dika tiba-tiba terdengar dari belakang. Panik dan bergetar, tapi suara itu terasa jauh. Sangat jauh, seolah tidak berasal dari dunia yang sama. Tatapan wanita itu kini tepat mengarah ke Randy. Tidak berkedip, tidak berubah, hanya menatap, dan dalam tatapan itu ada sesuatu yang membuat Randy sulit bernapas. Bukan ancaman yang jelas, bukan kemarahan, tapi sesuatu yang lebih dalam, seperti pengenalan, seolah-olah wanita itu sudah lama menunggunya. Randy mencoba bergerak tapi tubuhnya tidak merespons. Kakinya kaku, tangannya lemas. Bahkan untuk sekadar menoleh pun terasa mustahil. Monolog di dalam kepalanya mulai kacau. Ini salah. Ini bukan manusia. Ini bukan sesuatu yang seharusnya ia lihat. Tapi di saat yang sama, ia tidak ingin berhenti melihat. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya dari air. Tetesan air jatuh satu persatu, menciptakan suara yang kini terasa jauh lebih keras dari sebelumnya. Cip. Satu langkah kecil ia maju di dalam air. Permukaan sungai tidak beriak seperti seharusnya. Aneh, sangat aneh. Ren, jangan lihat. Teriak Dika, kali ini lebih keras. Namun semuanya sudah terlambat. Karena di detik itu, wanita itu tersenyum. Tipis, hampir tidak terlihat. Tapi cukup untuk membuat jantung Randy seperti berhenti berdetak sesaat. Dan dalam satu momen yang singkat namun terasa sangat panjang, Randy menyadari satu hal. Ia tidak hanya melihat sosok itu. Sosok itu juga melihatnya. Bukan sekadar melihat, tetapi mengenali. Udara semakin dingin. Kabut kembali bergerak,
perlahan menutup jarak di antara mereka. Tapi tatapan itu tidak hilang, tidak pudar, tetap ada, menempel, mengikat. Dan tanpa Randy sadari, sejak detik itu, sesuatu telah berubah. Bukan di sungai itu, tapi di dalam dirinya sendiri. Tatapan itu tidak terputus. Randy masih berdiri kaku di tepi sungai, matanya terkunci pada sosok wanita di dalam air. Kabut yang sempat menutup sebagian pandangan kini seperti menyingkir, menyisakan ruang yang cukup bagi dua pasang mata itu untuk saling menatap tanpa penghalang. Waktu terasa melambat. Suara dunia di sekitarnya menghilang. Tidak ada lagi gemerisik daun, tidak ada suara Dika. Bahkan aliran sungai pun seolah berhenti mengalir. Yang tersisa hanya tatapan itu. Dalam benak Randy, sesuatu mulai berubah. Pikirannya yang tadinya dipenuhi rasa ragu dan takut kini perlahan menjadi kosong, digantikan oleh ketenangan yang aneh. Terlalu tenang, seolah semua kekhawatiran tidak lagi penting. Seolah semua yang ada di luar sosok itu tidak berarti apa yang gue lihat, gumamnya dalam hati. Tapi suara itu seperti tenggelam sebelum benar-benar terbentuk. Wanita itu tidak bergerak banyak. Ia hanya berdiri di sana, dengan senyum tipis yang tetap terjaga, dan mata yang tidak pernah berkedip. Namun justru dalam diam itulah terasa sesuatu yang kuat, seperti ada arus tak terlihat yang mengalir dari dirinya, menuju Randy, menarik perlahan, pasti. Randy mencoba menggerakkan tangannya, tidak bisa. Ia mencoba mengalihkan pandangan, tidak mampu, tubuhnya seperti bukan lagi miliknya. Di dalam kepalanya, suara lain mulai muncul. Bukan suara keras, bukan juga jelas, tapi cukup untuk terasa. Lembut dekat seolah berbisik tepat di samping telinganya. Mendekat, Randy tidak sadar apakah itu benar-benar suara atau hanya pikirannya sendiri. Tapi satu hal yang pasti, kakinya mulai bergerak, satu langkah kecil ke depan. Air menyentuh ujung sepatunya, dingin. Tapi ia tidak mundur. Di belakangnya, Dika akhirnya berlari mendekat. Wajahnya panik melihat Randy yang kini berdiri di pinggir air. "Ren, lu ngapain?" teriaknya. Tidak ada jawaban. Randy tetap melangkah. Air kini menyentuh kakinya. Dingin itu menusuk, tapi anehnya tidak terasa menyakitkan. Lebih seperti panggilan. "Ren, denger gue." Dika menarik bau Randy dari belakang, namun tubuh Randy hanya sedikit bergoyang lalu kembali diam. Matanya tetap menatap ke depan, kosong, terikat. "Ren, sadar, Ren." Suara Dika mulai bergetar. Tapi semua itu seperti tidak sampai. Karena di dalam dunia Randy sekarang, hanya ada dia, wanita itu, yang kini terlihat semakin jelas, semakin dekat. Ia tidak banyak bergerak, tapi kehadirannya terasa semakin kuat. Senyum tipisnya tidak berubah, tapi ada sesuatu dalam matanya yang semakin dalam, seperti pusaran, menarik tanpa henti. Randy melangkah lagi. Air kini setinggi mata kaki. Bagus. Bisikan itu kembali terdengar di kepalanya, atau mungkin bukan di kepalanya. Randy tidak bisa membedakan lagi. Ia hanya mengikuti, tanpa sadar, tanpa ragu. Dika kini benar-benar panik. Ia mencoba menarik Randy lebih keras, bahkan memegang kedua bahunya. "Ren, ini nggak bener. Ayo balik." Namun usaha itu sia-sia. Tubuh Randy terasa berat, seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Kenapa lu jadi kayak gini?" Lirih Dika hampir putus asa. Sementara itu, di depan mereka, wanita itu mengangkat tangannya perlahan. Gerakannya lembut, anggun, namun penuh makna, seolah memberi isyarat, mengundang. Randy merespons. Tangannya ikut terangkat sedikit. Tanpa ia sadari, napasnya semakin pelan, matanya semakin kosong. Dan dalam satu detik yang terasa panjang itu, ia benar-benar kehilangan kendali, bukan hanya tubuhnya, tapi juga dirinya sendiri. "Ren," suara Dika kini hampir seperti tangisan. Namun Randy tidak mendengar. Atau mungkin sudah tidak peduli, karena pada saat itu, satu-satunya hal yang terasa nyata baginya adalah sosok di depannya. Tatapan, itu senyum itu. Dan dorongan yang semakin kuat untuk mendekat, lebih dekat lagi. Air kini mencapai betisnya. Kabut kembali turun perlahan, menutup sebagian pandangan, tapi tidak menghalangi hubungan di antara mereka. Justru sebaliknya, semakin menguatkan.
seolah dunia luar sengaja disingkirkan, menyisakan hanya dua makhluk dalam satu ruang yang sama. Dan di saat itulah, sesuatu yang tak terlihat benar-benar terjadi. Ikatan bukan secara fisik, bukan sesuatu yang bisa disentuh, tapi cukup kuat untuk mengikat kehendak, mengunci kesadaran dan menanamkan sesuatu yang tidak akan mudah dilepaskan. Di dalam diri, Randy tatapan itu bukan sekadar melihat, bukan sekadar memperhatikan, tapi menandai. Dan sejak detik itu, Randy bukan lagi hanya seseorang yang melihat, ia telah menjadi seseorang yang dipilih. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit di atas desa tampak gelap tanpa banyak bintang, seolah tertutup lapisan tipis yang menahan cahaya. Udara terasa lembab, dingin dan membawa aroma tanah basah, yang entah kenapa mengingatkan Randy pada sungai itu. Ia sudah pulang, tubuhnya kering. Pakaiannya sudah diganti dan secara kasat mata tidak ada yang aneh. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang tertinggal. Sesuatu yang tidak ikut pulang secara fisik, tapi ikut menetap. Randy duduk di pinggir tempat tidurnya, menatap lantai tanpa benar-benar melihat apa-apa. Pikirannya kosong, tapi di saat yang sama terasa penuh. Potongan-potongan kejadian sore tadi terus berputar. Kabut, air, dan tatapan itu. Ia menghela napas pelan. Cuma halusinasi. Gumamnya lirih mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun kata-kata itu terasa ringan, terlalu ringan untuk menutup sesuatu yang terasa begitu nyata. Di luar kamar, suara televisi dari ruang tengah terdengar samar. Ibunya sedang menonton seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah. Dunia berjalan normal, hanya Randy yang tidak. Ia merebahkan tubuhnya ke kasur, menatap langit-langit. Matanya lelah, tapi pikirannya menolak untuk diam. Sunyi mulai mengisi ruang. Detik demi detik berlalu. Dan ketika ia hampir terlelap, Randy langsung membuka mata. Napasnya tertahan. Ia menoleh ke kiri lalu ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Kamar itu sama seperti biasa. Pintu tertutup. Jendela sedikit terbuka. Tirai bergerak pelan tertiup angin malam. Ia duduk perlahan. Tadi, bisiknya. Mungkin hanya suara dari luar. Mungkin ibunya memanggil. Randy mencoba berpikir logis. Is kampanye berperang. Menutup mata. Beberapa detik hening. Lalu, Ren! Suara itu kembali. Lebih jelas. Lebih dekat. Seolah berasal dari dalam kamar. Randy langsung bangkit, jantungnya berdetak cepat. Ia berdiri menatap ke setiap sudut ruangan. Siapa? Suaranya pelan tapi tegang. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin. Tapi kali ini ia yakin. Itu bukan suara ibunya. Bukan suara manusia yang ia kenal. Ada sesuatu yang berbeda. Nada suaranya lembut, tapi dingin. Aneh. Randy mundur perlahan hingga punggungnya menyentuh dinding. Tangannya sedikit gemetar. Gue capek. Cuma capek. Gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun saat ia kembali duduk di kasur, Ren, kenapa pulang? Bisikan itu tepat di telinganya. Sangat dekat. Terlalu dekat. Randy membeku. Seluruh tubuhnya langsung merinding. Nafasnya tercekat. Dan untuk beberapa detik ia bahkan tidak berani menoleh. Monolog di dalam kepalanya mulai kacau. Itu suara yang sama. Suara yang ia dengar tanpa benar-benar mendengar di sungai tadi. Lembut. Menarik. Tapi sekarang terasa lebih nyata. Randy perlahan menoleh ke samping. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi rasa itu tidak hilang. Perasaan bahwa ada sesuatu yang berdiri sangat dekat dengannya masih ada. Mengawasi. Menunggu. Randy menelan ludah. Tangannya mencengkeram spray. Ini nggak nyata. Ucapnya pelan. Namun jauh di dalam dirinya ada bagian kecil yang mulai menerima kenyataan yang lebih mengerikan bahwa ini nyata. Lampu kamar tiba-tiba berkedip sekali. Randy refleks menatap ke atas. Dan di saat itulah dia melihat sesuatu. Di sudut cermin yang menghadap ke tempat tidurnya. Ada bayangan. Samar, tidak jelas. Tapi cukup untuk terlihat berbeda dari bayangannya sendiri. Randy berdiri perlahan, langkahnya kaku saat mendekati cermin. Setiap langkah terasa berat. Jantungnya berdetak semakin keras. Ia berhenti tepat di depan cermin, menatap pantulannya. Sendiri, hanya dirinya. Randy menghela napas panjang, sedikit lega. Mungkin kalimatnya terhenti. Karena di detik berikutnya, pantulannya tersenyum. Pelan, tipis, padahal wajah Randy tidak. Tubuhnya langsung kaku. Darahnya seperti berhenti mengalir. Dan di saat yang sama, Ren! Bisikan itu muncul lagi. Dari belakangnya, Randy tidak berani menoleh. Matanya masih terpaku pada cermin. Dan perlahan,
Di dalam pantulan itu, muncul sesuatu di belakangnya. Sosok wanita itu berdiri diam dengan rambut panjang yang basah dan senyum yang sama, tipis, tenang. Namun kini terasa jauh lebih mengerikan. Randy ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya tidak bergerak. Tatapannya kembali terkunci, sama seperti di sungai. Seolah ikatan itu belum putus, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Lampu kembali berkedip sekali, dua kali, lalu stabil. Randy berkedip cepat, pantulan di cermin kembali normal. Tidak ada siapa-siapa, hanya dirinya sendiri. Namun napasnya masih terengah, jantungnya masih berpacu. Dan yang paling jelas, bisikan itu belum benar-benar pergi. Karena di dalam kepalanya sekarang, suara itu tetap ada. Pelan, berulang, memanggil namanya. Dan sejak malam itu, Randy tidak pernah benar-benar sendirian lagi. Pagi datang seperti biasa, tapi tidak untuk Randy. Cahaya matahari masuk melalui celah jendela, menyentuh wajahnya yang tampak pucat. Ia terbangun dengan mata berat bukan karena kurang tidur, tapi karena semalaman ia tidak benar-benar terlelap. Tubuhnya terasa lelah, seperti habis melakukan sesuatu yang menguras tenaga. Meski ia tidak kemana-mana, Randy duduk perlahan di tepi tempat tidur, pandangannya kosong. Ingatannya tentang malam tadi masih jelas, terlalu jelas untuk dianggap mimpi. Bisikan itu, cermin itu, dan sosok di belakangnya. Ia mengusap wajahnya kasar, mencoba mengusir sisa-sisa rasa dingin yang masih menempel di tubuhnya. Gua harus lupa, gumamnya pelan. Namun kalimat itu terdengar sia-sia bahkan di telinganya sendiri. Di luar kamar suara ibunya memanggil, "Randy, sarapan dulu." Biasanya ia akan langsung menjawab, tapi kali ini ia hanya diam beberapa detik sebelum akhirnya berdiri. "Iya," jawabnya pendek, suaranya datar. Saat ia keluar kamar, ibunya sempat menatapnya sedikit lama. "Kamu kenapa?" Mukanya pucat banget. Randy menggeleng pelan, duduk di kursi tanpa banyak bicara. "Enggak apa-apa, cuma capek." Ibunya tidak langsung percaya tapi memilih diam. Selama sarapan, Randy hampir tidak menyentuh makanannya. Tangannya hanya memainkan sendok, sementara pikirannya jauh entah kemana. Kadang, tanpa sadar ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak ia rasakan. Ibunya memperhatikan itu tapi tidak berani bertanya lagi. Hari berjalan tapi Randy tidak benar-benar menjalaninya. Ia duduk di luar rumah menatap kosong ke arah jalan. Tetangga yang lewat menyapanya, tapi ia hanya membalas dengan anggukan singkat. Dalam benaknya suara itu masih ada. Lembut, berulang. Tidak selalu jelas tapi cukup untuk terasa. "Datang." Satu kata itu muncul seperti gema. Randy menutup matanya. Dan dalam gelap itu, bayangan sungai muncul lagi. Kabut, air, dan sosok wanita itu. Jelas. Lebih jelas dari sebelumnya. Randy membuka mata cepat, napasnya sedikit berat. Kenapa terus kepikiran? Bisiknya. Tapi jauh di dalam dirinya, ada bagian kecil yang tidak ingin melawan. Justru ingin kembali. Sore hari Dika datang ke rumah. Wajahnya terlihat cemas sejak awal melihat kondisi Randy. "Ren, kita harus ngomong," katanya tanpa basa-basi. Randy hanya melirik sekilas. "Ngomong apa?" Dika duduk di sebelahnya, suaranya ditahan tapi tegas. "Soal kemarin." Di sungai, Randy diam. Beberapa detik, lalu ia tersenyum kecil. "Aneh, kenapa?" Tanyanya pelan. Dika langsung merinding melihat ekspresi itu. "Lu ngerasa nggak sih? Ada yang nggak beres sama lu?" Randy menggeleng pelan. "Nggak ada apa-apa. Tadi malam gua kepikiran terus, Ren. Cara lu jalan ke air, tatapan lu, itu bukan lu." Randy menunduk sebentar. Tangannya saling menggenggam. Dalam pikirannya ada dua suara. Satu ingin menjauh. Satu lagi justru mendekat. "Lu harus jauhin tempat itu," lanjut Dika. "Jangan balik lagi ke sana." Randy tidak langsung menjawab. Ia menatap ke depan. Kosong. Lalu pelan, sangat pelan, ia berkata, "Kalau gue pengen balik?" Dika terdiam. "Apa?" Suaranya melemah. Randy menoleh. Tatapannya tenang tapi ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. "Gue ngerasa ada yang belum selesai di sana." Dika menggeleng keras. "Itu bukan perasaan lo, Ren. Itu sesuatu yang maksa lo." Randy tidak membantah, tapi juga tidak setuju. Karena semakin ia mencoba melawan, semakin kuat dorongan itu. Malam kembali datang, dan seperti malam sebelumnya, bisikan itu kembali. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, lebih sering. Randy duduk di kamarnya, menatap jendela yang terbuka. Angin malam masuk perlahan.
membawa hawa dingin yang sama seperti di sungai. Dan di tengah keheningan itu, ia tidak kaget lagi. Tidak panik, justru menunggu. Matanya perlahan menutup, dan tanpa ia sadari bibirnya bergerak pelan. Iya, satu kata itu keluar begitu saja, seolah menjawab sesuatu, seolah menerima. Dan sejak saat itu, perubahan itu tidak lagi bisa disembunyikan. Karena Randy tidak hanya mendengar bisikan itu, ia mulai menanggapinya. Pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Dika tidak bisa lagi menunda. Sejak melihat perubahan pada Randy, tatapan kosong, senyum yang tidak pada tempatnya, dan kata-kata aneh yang keluar begitu saja, ia tahu ini bukan sekadar ketakutan biasa. Ada sesuatu yang menempel, dan sesuatu itu berasal dari sungai. Dika berdiri di depan rumah Pak Wiryo, seorang tetua desa yang dikenal sering membantu warga dalam hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Rumahnya sederhana, berada di pinggir desa, dikelilingi pepohonan tua yang membuat suasana terasa sunyi bahkan di siang hari. Dika mengetuk pintu pelan. "Masuk aja," suara berat terdengar dari dalam. Dika membuka pintu dan melangkah masuk. Aroma dupa langsung tercium, bercampur dengan bau kayu tua. Di dalam, Pak Wiryo sudah duduk bersila, seolah sudah tahu siapa yang datang. "Ada yang kamu bawa dari sungai itu ya?" ucapnya tanpa basa-basi. Dika langsung terdiam. "Iya, Pak," jawabnya pelan. "Tapi bukan saya, teman saya." Pak Wiryo mengangguk pelan, matanya menatap tajam. "Ceritakan." Dika mulai menjelaskan semuanya. Dari awal mereka pergi memancing, suara air di balik kabut, sampai bagaimana Randy berjalan ke arah sungai seperti kehilangan kesadaran. Setiap kata yang keluar membuat wajah Pak Wiryo semakin serius. Saat cerita selesai, ruangan menjadi hening beberapa saat. "Dia melihatnya," kata Pak Wiryo akhirnya. Dika menelan ludah. "Melihat apa, Pak?" Pak Wiryo menarik napas dalam. "Penunggu sungai itu." Dika merinding. "Jin?" Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. "Sudah lama sungai itu bukan tempat biasa. Ada yang tinggal di sana. Bukan sekadar makhluk tak kasat mata, tapi sesuatu yang punya wilayah, punya kehendak, dan bisa memilih." Dika merasa tenggorokannya kering. "Memilih?" Pak Wiryo menatapnya dalam. "Tidak semua orang bisa melihatnya, tapi kalau dia sudah menampakkan diri, itu berarti dia mengizinkan untuk dilihat." Dika langsung teringat wajah Randy saat itu. Tatapan kosongnya, langkahnya yang tanpa ragu menuju air. "Itu bukan kebetulan," gumam Dika. "Bukan," jawab Pak Wiryo tegas. "Temanmu itu sudah ditandai." Kata itu terasa berat. Ditandai, seolah sesuatu telah melekat, tidak kasat mata, tapi nyata. Dika menggeleng pelan. "Sejak pulang dia berubah, Pak. Dia kayak bukan dirinya sendiri." Pak Wiryo mengangguk. "Itu wajar, ikatan sudah mulai terbentuk." "Ikatan?" Pak Wiryo mengambil segenggam abu dari wadah kecil di sampingnya, lalu menjatuhkannya perlahan ke lantai. Makhluk seperti itu tidak langsung mengambil. Mereka menarik, pelan-pelan. Dimulai dari pikiran, lalu perasaan, lalu kehendak. Dika menatap abu itu jatuh, perlahan, seperti waktu yang berjalan tanpa terasa. "Kalau dibiarkan," tanya Dika. Pak Wiryo menatapnya tanpa ekspresi. "Dia akan kembali ke sana." Jawaban itu singkat, tapi cukup untuk membuat dada Dika terasa sesak. "Dan kalau dia kembali?" Pak Wiryo terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Mungkin dia tidak akan kembali lagi seperti semula." Hening. Udara di dalam ruangan terasa semakin berat. Dika menggenggam tangannya sendiri. "Pak, bisa dilepaskan?" Pak Wiryo menghela napas panjang. "Bisa, tapi belum tentu mudah." Dika langsung menatap penuh harap. "Gimana caranya?" "Pak." Wiryo berdiri perlahan, berjalan ke sudut ruangan, lalu mengambil sebuah kain kecil berisi sesuatu di dalamnya. "Harus diputus sebelum ikatannya sempurna," katanya. "Caranya?" Pak Wiryo menoleh. "Dia harus menjauh dari tempat itu. Tidak boleh kembali,
tidak boleh memikirkan, dan tidak boleh merespons. Dika terdiam, pikirannya langsung tertuju pada Randy, yang justru mulai ingin kembali. Kalau dia sudah mulai merespons, suara Dika mengecil. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Tatapannya berubah sedikit lebih tajam. Berarti waktunya semakin sedikit. Kalimat itu seperti pukulan. Dika menelan ludah. Pak, saya takut. Pak Wiryo mendekat, menepuk bahunya pelan. Takut itu wajar, tapi kamu harus cepat. Dika mengangguk pelan. Ia berdiri, bersiap pergi. Namun sebelum keluar, Pak Wiryo kembali berbicara. Kalau nanti dia memanggil, jangan pernah menjawab. Dika berhenti di ambang pintu. Karena sekali dijawab, Pak Wiryo menatap lurus ke arahnya. Itu berarti dia sudah membuka jalan. Dika tidak berkata apa-apa lagi. Ia keluar dari rumah itu dengan langkah cepat, pikirannya penuh. Sementara di tempat lain, Randy duduk sendiri di kamarnya. Diam, menatap jendela yang terbuka. Angin sore masuk perlahan, membawa hawa yang familiar. Dan di tengah keheningan itu, Ren, bisikan itu kembali, lebih lembut, lebih dekat. Randy tidak menoleh. Ia hanya tersenyum tipis. Dan kali ini, tanpa ragu, aku datang. Kalimat itu keluar pelan dari bibirnya. Seolah jawaban, seolah janji. Dan tanpa ia sadari, ikatan itu kini semakin kuat. Malam itu terasa berbeda. Bukan karena suasananya yang sunyi. Desa itu memang selalu sunyi saat malam tiba. Tapi ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang kini terasa lebih dekat, lebih nyata, dan lebih dalam dari sebelumnya. Randy tidak lagi mencoba melawan. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, menatap jendela yang terbuka lebar. Tirai bergerak pelan tertiup angin malam, membawa hawa dingin yang kini terasa akrab, tidak asing lagi, tidak menakutkan lagi, justru menenangkan. Dalam benaknya, suara itu sudah tidak samar, sudah jelas, sudah dikenali. Ren, panggilan itu datang lagi, lembut, mengalir seperti air, dan kali ini Randy tidak terkejut, ia bahkan tidak menoleh. Hanya menarik napas perlahan, lalu menjawab dengan suara yang hampir berbisik, "Iya." Hening sejenak. Lalu, "Datang." Satu kata itu terasa berbeda dari sebelumnya. Lebih kuat, lebih dalam. Seolah bukan sekadar ajakan, tapi perintah yang dibungkus kelembutan. Randy menutup matanya, dan dalam gelap itu, ia tidak lagi melihat kamarnya. Ia melihat sungai. Kabut yang menggantung rendah, air yang tenang, dan sosok itu berdiri di sana, menunggunya. Lebih jelas dari sebelumnya, lebih dekat, Randy berdiri perlahan. Kakinya bergerak tanpa ragu, seolah ia tahu kemana harus pergi. Di luar kamar, rumah itu sunyi. Ibunya sudah tertidur, tidak menyadari bahwa anaknya kini berjalan melewati ruang tengah tanpa suara. Pintu terbuka perlahan. Tidak ada bunyi, hanya angin malam yang menyambut. Langkah Randy terus berlanjut, keluar dari rumah, menyusuri jalan desa yang gelap. Matanya terbuka, tapi kosong, seperti seseorang yang berjalan dalam mimpi. Di sisi lain desa, Dika yang masih terjaga tiba-tiba merasa tidak tenang. Entah kenapa, pikirannya langsung tertuju pada Randy. Perkataan Pak Wiryo kembali terngiang. Kalau dia memanggil, jangan pernah menjawab. Dika langsung berdiri. Jangan-jangan, gumamnya panik. Ia meraih jaketnya dan berlari keluar rumah. Sementara itu Randy sudah semakin jauh, langkahnya mantap, tanpa ragu. Seolah ada sesuatu yang menuntunnya dari dalam. Semakin ia berjalan, semakin dingin udara di sekitarnya. Dan ketika ia sampai di jalan setapak menuju sungai, ia berhenti sejenak. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu sudah menunggunya. Kabut itu sudah ada, padahal belum sepenuhnya larut malam. Kabut yang sama, tebal, diam, menunggu. Randy melangkah masuk. Tidak ada keraguan, tidak ada penolakan. Setiap langkah terasa ringan,
seperti ia berjalan menuju tempat yang sudah lama ia kenal. Di dalam kepalanya suara itu semakin jelas, semakin dekat. Hampir, Randy tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti yang pernah ia lihat. Sesampainya di tepi sungai, ia berhenti. Air itu kembali tenang, terlalu tenang. Dan di tengahnya, sosok wanita itu sudah ada. Berdiri, menghadapnya, tanpa kabut yang menutup, tanpa jarak yang menyamarkan. Ia benar-benar terlihat jelas sekarang. Rambut panjangnya basah, jatuh mengikuti lekuk tubuhnya. Matanya menatap langsung ke arah Randy, tidak berkedip. Dan senyumnya masih sama. Tipis tenang, namun kini terasa lebih memiliki. Randy melangkah mendekat. 1 langkah, 2 langkah. Air mulai menyentuh kakinya, dingin, tapi ia tidak berhenti. Di belakangnya, suara langkah kaki terdengar tergesa. "Randy!" teriak Dika dari kejauhan. Namun Randy tidak menoleh, tidak bereaksi. Seolah suara itu tidak lagi berarti, karena sekarang yang ia dengar hanya satu, datang. Wanita itu mengangkat tangannya perlahan, bukan sekadar mengundang, tapi seperti menerima. Randy mengangkat tangannya juga, gerakannya serempak, sinkron. Seolah mereka terhubung oleh sesuatu yang tak terlihat, ikatan itu kini terasa jelas. Bukan hanya di pikiran, tapi di tubuh, di langkah, di kehendak. Dika akhirnya sampai di tepi sungai. Napasnya terengah, matanya langsung membelalak melihat Randy yang sudah berdiri di dalam air. "Ren, berhenti!" teriaknya panik. Ia berlari, mencoba mendekat. Namun saat kakinya hampir menyentuh air, ia berhenti mendadak. Ada sesuatu, tidak terlihat, tapi terasa, seperti batas, seperti larangan. Dika mencoba melangkah lagi, tidak bisa. Tubuhnya menegang, seolah ditahan oleh kekuatan yang tidak ia pahami. "Ren, dengar gue," suaranya pecah. Namun di depan, Randy sudah semakin dalam. Air kini mencapai lututnya, tatapannya kosong, namun senyumnya hidup. Wanita itu tidak bergerak mendekat, tapi jarak di antara mereka terasa semakin pendek, seolah ruang itu sendiri yang menyusut. Dan di saat itulah, ikatan itu benar-benar terbentuk, sempurna, tidak terlihat, tidak terdengar, tapi cukup kuat untuk menghapus batas antara dua dunia. Randy berhenti tepat beberapa langkah dari sosok itu. Tangan mereka hampir bersentuhan, dan di detik itu, semuanya terasa diam. Sunyi, beku, seolah waktu berhenti memberi ruang bagi satu momen yang menentukan. Dika hanya bisa berdiri di belakang, takut, tak berdaya, karena ia tahu temannya kini sudah terlalu jauh. Dan mungkin tidak lagi bisa kembali dengan cara yang sama. Malam itu tidak memberi pilihan lain. Dika berdiri di tepi sungai dengan napas yang belum stabil. Matanya tidak lepas dari sosok Randy yang masih berada di dalam air. Jarak di antara mereka hanya beberapa langkah, tapi terasa seperti dipisahkan oleh sesuatu yang tidak bisa ditembus. Randy diam, terlalu diam. Tatapannya masih tertuju ke depan ke arah wanita itu yang kini berdiri sangat dekat. Tidak ada lagi kabut yang menutupi, tidak ada lagi jarak yang menyamarkan. Semua terlihat jelas. Dan justru itu yang membuatnya semakin mengerikan. "Ren." Suara Dika melemah, hampir putus asa. Ia mencoba melangkah lagi, tetap tidak bisa. Seolah ada dinding tak kasat mata yang menahannya. Di dalam air, tangan Randy hampir menyentuh tangan wanita itu. Hanya tinggal sedikit lagi, sedikit saja. Dan Dika tahu, kalau itu terjadi semuanya akan berubah. Tanpa berpikir panjang, Dika berbalik dan berlari. Langkahnya cepat, nyaris tersandung beberapa kali. Pikirannya hanya satu, "Pak Wiryo. Tidak, ada waktu lagi. Jika ia terlambat, Randy mungkin tidak akan bisa diselamatkan." Rumah Pak Wiryo masih menyala, seolah sudah menunggu. Dika langsung masuk tanpa mengetuk. "Pak, Randy." Pak Wiryo sudah berdiri di tengah ruangan, wajahnya serius. "Dia kembali ke sungai," katanya datar. Dika terdiam sesaat lalu mengangguk cepat. "Iya Pak, dia udah di dalam air, hampir." Ia tidak melanjutkan, tidak sanggup. Pak Wiryo menarik napas dalam. Ikatannya sudah hampir sempurna.
Masih bisa diputus kan, Pak? Suara Dika meninggi. Pak Wiryo menatapnya lama. Bisa, jawabnya akhirnya. Tapi risikonya besar. Dika tidak ragu. Saya ikut. Pak Wiryo mengambil kain kecil yang tadi lalu membuka isinya. Di dalamnya ada beberapa benda. Abu, benang hitam, dan sesuatu yang dibungkus daun kering. Ritual ini bukan untuk melawan, katanya pelan. Tapi untuk menarik kembali. Dika menelan ludah. Kalau gagal, Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Kalau gagal, dia yang akan ditarik sepenuhnya. Hening. Tapi tidak ada waktu untuk takut. Sekarang, Pak, kata Dika tegas. Pak Wiryo mengangguk. Mereka kembali ke sungai. Udara di sana terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Kabut kembali turun, lebih tebal, lebih berat. Dan suasana terasa hidup, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu. Dika langsung melihat ke arah air. Randy masih di sana, tidak bergerak, tangannya masih terangkat, hampir menyentuh. Wanita itu juga tidak berubah, masih diam, masih menatap. Namun kini, ada sesuatu yang berbeda, seperti kesadaran bahwa mereka tidak lagi sendirian. Pak Wiryo melangkah ke depan. Begitu kakinya mendekati air, ia berhenti, matanya menyipit. Ia tidak suka diganggu, gumamnya. Dika merinding. Pak, cepat. Pak Wiryo tidak menjawab. Ia duduk bersila di tanah tepat di tepi sungai. Tangannya mulai menaburkan abu membentuk lingkaran kecil di sekitarnya. Jangan masuk ke dalam air, katanya tanpa menoleh. Apapun yang terjadi. Dika mengangguk cepat meski Pak Wiryo tidak melihat. Ritual dimulai. Pak Wiryo memejamkan mata, bibirnya bergerak pelan, melafalkan sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa dipahami. Angin tiba-tiba berhembus. Kuat, kabut bergerak liar. Permukaan air yang tadinya tenang mulai bergetar, dan untuk pertama kalinya, wanita itu bergerak, bukan mundur, tapi menoleh. Pelan, matanya kini tidak hanya tertuju pada Randy, tapi juga pada Pak Wiryo. Tatapannya berubah, senyumnya menghilang, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih dingin. Dika mundur satu langkah, tanpa sadar, karena aura di sekitar mereka berubah drastis. "Ren!" teriak Pak Wiryo tiba-tiba. Suara itu menggema, berat, penuh tekanan. Tubuh Randy sedikit tersentak. Untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke air, ada reaksi. "Ren, ingat siapa kamu?" lanjut Pak Wiryo. Randy tidak langsung menjawab, tapi tangannya sedikit bergetar. Wanita itu langsung mengangkat tangannya lebih tinggi, hampir menyentuh wajah Randy. Seolah mencoba mempertahankan, seolah tidak ingin melepaskan. Angin semakin kencang, kabut berputar, suasana menjadi kacau. "Ren!" Dika ikut berteriak. "Ini gue." "Dika, lu denger gue kan?" Suara itu seperti menembus sesuatu. Tipis, tapi cukup. Mata Randy berkedip. Sekali, pelan, di dalam kepalanya, dua dunia bertabrakan. Satu memanggilnya untuk tetap tinggal. Satu lagi, mencoba menariknya kembali. "Pilih." Bisikan itu muncul lagi, namun kali ini bukan hanya satu. Suara Pak Wiryo, suara Dika, dan suara itu bercampur, membingungkan, menyakitkan. Pak Wiryo mengambil benang hitam, lalu melemparkannya ke arah Randy. Aneh, benang itu tidak jatuh ke air, tapi melayang sejenak, lalu melilit tangan Randy. "Kembali!" teriak Pak Wiryo. Tubuh Randy langsung tersentak keras, seperti ditarik dari dua arah. Wanita itu mendekat satu langkah. Air di sekitarnya beriak liar. Wajahnya kini tidak lagi tenang. Matanya tajam, dalam, dan penuh keinginan untuk memiliki. Randy menjerit. Untuk pertama kalinya, suara itu pecah di tengah malam. Tubuhnya gemetar hebat, langkahnya goyah. Benang itu menegang. Pak Wiryo menarik, kuat. Dika menahan napas. Semua terasa seperti akan pecah. 1 detik, 2 detik lalu, Randy jatuh ke belakang. Tubuhnya keluar dari air, terseret ke tepi. Benang itu putus. Angin berhenti mendadak. Kabut turun kembali. Sunyi. Mendadak. Dika langsung berlari, memeluk Randy yang tergeletak lemas. Ren! Randy tidak menjawab. Matanya terbuka, tapi kosong. Sementara itu, di dalam air, wanita itu masih berdiri. Diam, menatap. Senyumnya kembali muncul, pelan, tipis, seolah tidak marah, tidak kecewa, tapi menunggu. Pak Wiryo berdiri perlahan.
wajahnya tegang. Belum selesai, katanya pelan. Dika menoleh cepat. Maksudnya, Pak Wiryo menatap ke arah sungai. Ikatannya belum putus sepenuhnya. Dika membeku, dan di saat yang sama, jari Randy bergerak sedikit, pelan, hampir tak terlihat, seolah masih terhubung. Fajar datang pelan, seperti ragu menyentuh desa yang semalaman dipenuhi sesuatu yang tak terlihat. Cahaya pucat menyelinap di antara pepohonan, memantul di permukaan sungai yang kini kembali tenang. Terlalu tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Randy terbaring di dalam kamarnya. Tubuhnya ada di sana, napasnya teratur, matanya terbuka, namun ada sesuatu yang hilang. Tatapannya kosong, menembus langit-langit tanpa benar-benar melihat. Ia tidak berbicara sejak dibawa pulang dari sungai. Bahkan saat ibunya menangis di sampingnya, memanggil namanya berulang kali, tidak ada jawaban. Dika berdiri di sudut ruangan, wajahnya lelah dan dipenuhi rasa bersalah. "Pak, ini kenapa?" Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Pak Wiryo yang berdiri di dekat pintu hanya diam beberapa saat sebelum menjawab. "Tubuhnya kembali," katanya pelan, "tapi tidak sepenuhnya." Dika menelan ludah. "Maksudnya?" Pak Wiryo menatap Randy dalam. Sebagian dari dirinya masih tertinggal. Kalimat itu menggantung berat di udara. Ibunya Randy terisak pelan, menggenggam tangan anaknya yang dingin. "Randy, ini ibu, nak." Ngomong sama ibu, namun tidak ada respons. Hanya keheningan. Hari-hari berlalu, Randy mulai bergerak, makan, berjalan, menjawab pertanyaan, sesekali. Tapi tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Ada jeda dalam setiap ucapannya. Ada kekosongan dalam setiap tatapannya. Dan yang paling terasa, ada sesuatu yang diam di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Dika masih sering datang. Duduk di samping Randy, mencoba mengajak, bicara seperti biasa. "Ren, ingat nggak kita dulu mancing di danau belakang sekolah?" Katanya suatu sore. Randy menoleh pelan, menatap Dika, beberapa detik, lalu menjawab singkat, "Ingat," tapi nada suaranya datar, tanpa emosi, tanpa kehangatan. Dika memaksakan senyum, meski hatinya terasa kosong. Monolog dalam pikirannya terus berulang. Ini bukan Randy yang ia kenal. Malam hari menjadi waktu yang paling berat. Karena di saat semua orang terlelap, sesuatu mulai terasa lagi. Randy duduk sendiri di kamarnya. Lampu redup, jendela terbuka. Angin malam masuk perlahan, membawa hawa dingin yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Ia menatap keluar, lama, seolah menunggu. Dan tanpa perlu dipanggil, suara itu kembali. "Ren," lembut, dekat, tidak lagi menakutkan, justru familiar. Randy tidak terkejut, ia hanya memejamkan mata sebentar, lalu membuka lagi, dan di kaca jendela ia melihatnya, sosok itu, wanita itu, tidak utuh, tidak sepenuhnya jelas, tapi cukup untuk dikenali. Berdiri di luar, diam, menatap ke arahnya, senyumnya masih sama, tipis, tenang, seolah tidak pernah terjadi perlawanan, seolah tidak pernah ada ritual, seolah semuanya hanya jeda. Randy tidak bergerak, tidak panik, tidak menolak, hanya menatap balik ke dalam diam itu. Ada sesuatu yang terhubung, bukan sekuat sebelumnya, tapi cukup untuk tetap ada. Ikatan itu tidak hilang, hanya tertahan. Randy menarik napas pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia tersenyum. Senyum kecil, hampir tak terlihat. Di luar sosok itu perlahan memudar. Namun sebelum benar-benar hilang, kepalanya sedikit miring. Seperti memberi isyarat atau janji. Randy menunduk pelan, matanya kosong kembali, tapi di dalam dirinya sesuatu masih hidup. Keesokan harinya, Dika datang lagi. Ia menemukan Randy duduk di teras, menatap jalan. "Pagi, Ren," sapanya. Randy menoleh, beberapa detik, lalu mengangguk. Dika duduk di sebelahnya, hening sejenak, lalu ia bertanya pelan, "Lu, udah nggak dengar apa-apa lagi, kan?" Randy tidak langsung menjawab. Ia menatap ke depan, lama, sangat lama. Kemudian, "Kadang," jawabnya singkat. Dika menegang. "Masih?" Randy mengangguk kecil. Dan tanpa menoleh, ia menambahkan pelan, "Dia belum pergi." Angin pagi berhembus, dingin, membawa sesuatu yang tidak terlihat. Dika terdiam, tidak tahu harus berkata apa.
Sementara Randy tetap menatap ke depan, dengan tatapan yang tidak sepenuhnya milik dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, ada harga yang harus dibayar, bukan dengan darah, bukan dengan nyawa, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih halus dan lebih sulit untuk dikembalikan. Sebuah tatapan, satu momen,